Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kilamong Putro. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan masih melanjutkan cerita saya tentang Serat Cemporet, kisah cikal bakal raja-raja di Pulau Jawa. Pemirsa, pada episode sebelumnya, Ki Buyut Sumolangu menerima tamu kehormatan, yaitu seorang raja yang menyamar sebagai rakyat biasa, yaitu Sri Manuhun. Ki Buyut Sumolangu yang terkenal sakti mandraguna karena dibantu oleh istrinya dari bangsa jin yang namanya adalah Dia Ratna Sriwulan. Di samping Dia Ratna Sriwulan, seorang jin yang sangat cantik, dia juga jin yang sangat cerdas. Karena dia menginginkan putrinya dinikahi oleh seorang raja. Oleh sebab itu, Dia Ratna Sriwulan membuat sebuah jebakan yang mana suaminya, yaitu Ki Buyut Sumolangu, agar menyediakan lontar-lontar kosong tanpa ada tulisan. Kemudian Sri Manuhun diperintahkan untuk mengambil lontar yang masih kosong tanpa tulisan itu. Kemudian dengan kepandaian jin Dia Ratna Sriwulan, akhirnya lontar itu ditulis oleh Dia Ratna Sriwulan, jin yang sangat cerdas itu, yang isinya adalah memerintahkan Sri Manuhun, Raja Pagelan itu, untuk menikah dengan Roro Srini, tidak lain adalah anaknya. Oleh sebab itu, sebuah strategi yang sangat indah yang ditampilkan oleh Ki Buyut Sumolangu agar mengambil sampai 3 kali. Mengambil lontar kosong itu sampai 3 kali, dan sampai 3 kali itu pula tulisan itu selalu sama. Akhirnya apa yang diinginkan oleh Ki Buyut Sumolangu dan apa yang diinginkan oleh Dia Ratna Sriwulan akhirnya tercapai, yaitu Roro Srini menjadi permaisuri seorang raja Pagelan, yaitu Sri Manuhun, dan Sumolangu diangkat menjadi seorang pendeta yang membawai dan memberikan nasihat kepada raja dan memberikan pengajaran-pengajaran tentang keagamaan dan kebajikan yang ada di Pagelan. Dan adiknya yang namanya Joko Srono diangkat menjadi Perdana Menteri yang mengurus kerajaan Pagelan. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutannya? Pemirsa, Sri Manuhun, Raja Pagelan ini memiliki adik yang berada di Jepara. Namanya adalah Sri Sedono, seorang raja Jepara yang memiliki keahlian dalam bidang perdagangan dan perniagaan laut. Dia sangat pandai mengumpulkan harta
yaitu berdagang ke luar pulau dan menerima dagangan dari luar pulau, kemudian dipindah tangankan ke pedagang-pedagang yang lain, sehingga Sri Sedono menjadi orang yang kaya raya dan raja yang makmur kehidupannya. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian Sri Sedono ini menikah dengan seorang gadis yang sangat cantik dan juga gadis anak orang kaya, yaitu saudagar kaya raya, gadis anak seorang nahkoda, yaitu Dewi Rojo Taati. Dewi Rojo Taati yang menikah dengan Sri Sedono menjadikan kerajaan Jepara menjadi negara yang sangat kaya dan kehidupannya makmur, serta rakyatnya juga tercukupi sandang pangan dan papannya. Pemirsa dimanapun Anda berada, Dewi Rojo Taati adalah berasal dari Swarnabumi atau Nusa Kancono, dan ayahnya yang kaya raya itu adalah Datuk Rukmo. Pemirsa dimanapun Anda berada, pernikahan antara Raja Sri Sedono dengan Dewi Rojo Taati memiliki 4 orang putra, yaitu 2 laki-laki, saya ulang, yaitu 3 laki-laki dan 1 wanita. Yang pertama adalah laki-laki yang diberi nama Hyang Darmojati. Sesuai dengan namanya, anak ini sangat tampan. Dia suka sejak kecil kasih sayang kepada sesama. Budi bahasanya sangat lembut. Suka membantu kepada orang lain. Oleh sebab itu, ketika dia tumbuh menjadi seorang yang sudah dewasa, dia dikenal dengan sebutan Joko Sadono. Joko Sadono seorang pemuda yang suka membantu orang lain, yang suka memberikan weweh kepada orang lain, suka membantu kesulitan orang lain, baik itu yang bersifat material maupun yang bersifat pemikiran. Sehingga anak ini menjadi anak pemuda yang cerdas, yang mampu melaksanakan apa saja yang menjadi kesulitan-kesulitan di kerajaan. Oleh sebab itu, ketika dia sudah menjadi orang atau sudah tua, maka dia dikenal sebagai seorang yang memiliki kebijaksanaan. Oleh sebab itu, sering disebut dengan Haryo Laksono. Kemudian anak yang kedua dari pasangan Sri Sedono dan Dewi Rojo Taati ini adalah Haryo Angliskoro. Haryo Angliskoro
juga memiliki wajah yang sangat tampan. Dia sejak kecil suka mengumpulkan sesuatu kemudian disimpan. Dia juga sangat berhemat. Dia tidak pernah berboros-borosan walaupun keadaannya banyak dimiliki. Karena dia anak seorang raja, dia seorang pangeran, tapi dia tidak pernah berboros-borosan. Oleh sebab itu, ketika tumbuh menjadi seorang yang remaja, seorang pemuda, maka dia dikenal dengan Joko Barono. Artinya, seorang pemuda yang sudah memiliki banyak kekayaan. Dia menjadi pemuda yang kaya karena dia suka berdagang. Dia suka untuk bagaimana caranya dia mendapatkan keuntungan-keuntungan yang dipakai untuk memperkaya dirinya, dan berdagang merupakan sebuah kebiasaan dirinya sejak kecil dan didukung oleh sebuah kebiasaan yaitu berhemat, sehingga dia menjadi seorang pemuda yang kaya. Oleh sebab itu, pemirsa, dia sangat dikenal karena kaya rayanya, yaitu Haryo Anggliscoro atau Joko Barono. Kemudian anaknya yang keempat, anaknya yang ketiga yaitu Joko Suwarno. Joko Suwarno ini berbeda dengan kakaknya, tetapi ada kemiripannya. Dia senang keagungan sejak kecil. Dia suka dipuja. Dia suka mendapatkan pangalembono, atau dia suka mendapatkan penghargaan. Kemudian dia juga suka memakai barang-barang yang berharga. Emas adalah kegemarannya. Oleh sebab itu, ketika dia sudah tumbuh menjadi seorang remaja, maka dia sudah menggeluti bagaimana caranya untuk menciptakan barang-barang berharga yang berasal dari emas. Oleh sebab itu, ketika dia tumbuh menjadi seorang pemuda, dia dikenal dengan seorang yang disebut dengan Haryo Anggliscoro. Kakaknya adalah Haryo Anggliscoro, sedangkan adiknya adalah Haryo Anggliscoro. Atau ketika sudah tua, dia dikenal dengan Haryo Arpodoyo. Karena apa? Dia memiliki banyak harta. Dia memiliki banyak emas, sehingga dia memiliki kekuatan karena hartanya. Oleh sebab itu, putra dari Sri Sedono yang kedua dan yang ketiga adalah orang-orang yang kaya raya. Kemudian putra yang keempat adalah Sumendi. Sumendi adalah seorang anak laki-laki yang memiliki banyak ucapan-ucapan yang aneh-aneh. Dia pandai berkomunikasi. Dia suka berteman dengan yang lain. Dia suka istilahnya mengantarkan sesuatu sehingga orang lain bisa senang. Sehingga dia adalah orang yang tukang perantara. Apabila ada sebuah permasalahan
antara teman satu dengan teman yang lain, dia bisa mendamaikan. Apabila ada seseorang yang menjual barangnya, maka dia bisa menjualkan barang itu kepada orang lain. Oleh sebab itu, tumbuh menjadi seorang ketika remaja sampai menjadi seorang pemuda, dia menjadi orang yang menjadi jembatan orang lain. Dalam bahasa Jawanya adalah sebagai belante. Oleh sebab itu, dia juga menjadi orang-orang yang memiliki harta yang banyak karena dia mendapatkan keuntungan dari hasil jasanya untuk menjualkan barang kepada orang lain, kemudian dia mendapatkan ongkosnya. Dia adalah seorang belante yang memiliki keahlian di bidangnya dan selalu dipercaya banyak orang karena kepandaian di dalam berujar kata. Pemirsa dimanapun Anda berada, jadi anaknya Sri Sedono itu adalah 4 laki-laki. Kemudian yang paling bungsu, yang paling akhir adalah seorang wanita. Wanita ini begitu lembut, begitu cantik. Kemudian dia selalu, kalau ada orang mengeluh, maka dia tidak tega. Apa yang diminta, maka diberikan. Kalau ada orang lain kesusahan, tanpa diminta, dia memberikan. Oleh sebab itu, wanita ini suka menolong kepada orang lain. Dia adalah Dewi Suretno. Dewi Suretno terkenal sebagai wanita yang dermawan. Dewi Suretno terkenal anaknya raja yang baik hatinya. Baik itu diminta maupun tidak diminta. Kalau ada orang yang kesusahan, dia akan memberikan apa saja yang dia miliki. Oleh sebab itu, terkadang orang tuanya, ayahnya dan ibunya menjuluki dia adalah putri yang boros. Berapapun uang yang diberikan kepada Dewi Suretno, habis. Tapi habis bukan untuk kepentingan dirinya. Tapi habisnya barang itu diberikan, disumbangkan kepada orang yang membutuhkan. Karena dia berpendapat, aku adalah anaknya raja. Aku tidak kekurangan apa-apa. Orang tuaku kaya raya. Tetapi masyarakat dari ayahku banyak yang kelaparan, banyak yang miskin, butuh bantuan. Oleh sebab itu, Dewi Suretno selalu membantu orang-orang miskin yang ada di Jepara. Oleh sebab itu, dia sampai dijuluki yaitu Kusumo Loro Artati. Kusumo itu adalah seorang yang dianggap sebagai bunga, kembang, yang wangi, harum. Loro itu sakit. Artati artinya harta dan hatinya. Jadi dia jadi orang miskin karena dia tidak punya apa-apa. Dia hanya punya kecantikan saja. Harta yang diberikan orang tuanya, jatah yang diberikan orang tuanya, habis diberikan orang lain. Pemirsa dimanapun Anda berada, begitulah sebuah kerajaan di Jepara yang dipimpin oleh Sri Sedono dan istrinya yaitu Dewi Rojo Taati dan anak-anaknya, mulai dari anak yang pertama sampai anak yang keempat laki-laki adalah orang-orang yang kaya. Tetapi anak perempuannya yang bungsu, anak yang miskin, karena harta selalu diberikan pada orang lain, sehingga dijuluki putri yang sangat boros.
Begitulah adalah Sri Sedono Raja di Jepara, yaitu adik dari Sri Manuhun, Raja dari Begelang. Bagaimanakah dengan adik berikutnya? Pemirsa dimanapun Anda berada, adiknya Sri Sedono atau adiknya Sri Manuhun, yaitu anak dari Suwele Cewo yang ketiga, yaitu adalah seorang laki-laki yang hidup di sebuah daerah di tengah hutan. Namanya adalah Sri Kolo. Dia berada di Prambanan. Prambanan saat itu adalah hutan. Dia suka menebang pohon untuk membuat rumah. Dia ahli dalam bidang pertukangan. Dia ahli dalam bidang perburuan. Kemudian juga dia berusaha dalam bidang peternakan. Sehingga kehidupannya adalah kehidupan yang tergantung dari lingkungan. Apabila dia selesai menebang, maka ditanamilah pohon-pohon agar hutan itu selalu rimbun dan selalu hijau. Kemudian dia adalah menantu seorang Adipati Kalangkandogo. Karena anaknya Adipati Kalangkandogo, yaitu Dewi Cempino, dinikahi oleh Sri Kolo. Kemudian dikaruniai 4 orang anak. 2 anak, yang pertama dan yang kedua adalah seorang wanita yang sama-sama cantiknya, yaitu Dewi Keragan dan Dewi Jonggrangan. Ini seperti 2 orang wanita kembar. Bodinya tinggi, seimbang dengan kecantikan wajahnya. Kulitnya kuning. Dan sungguh banyak orang yang terpesona. Dan apabila 2 orang ini disejajarkan, maka seperti pinang dibelah 2. Karena apa? Karena sama-sama cantiknya dan wajahnya pun sama-sama miripnya. Walaupun dia bukan anak kembar. Kemudian anak yang ketiga dan yang keempat adalah yang ketiga, yaitu Joko Sangkolo. Joko Sangkolo seorang pemuda yang selalu terinspirasi oleh kekuatan-kekuatan yang ada di dalam badannya. Karena dengan kekuatan itu, seorang laki-laki akan disegani oleh banyak orang. Oleh sebab itu, dia sejak kecil berlatih ulah kanuragan, berlatih ilmu kesaktian, berulah pedang, berulah tumbak, dan bagaimana caranya untuk memukul dan mengelak pukulan, serta bagaimana caranya untuk membuat orang-orang itu terberdaya. Dan akhirnya apa yang dihadapi, musuh yang dihadapi kalah. Itulah kesukaan dari Joko Sangkolo, yaitu seorang satria yang gagah berani dan memiliki kecerdasan yang luar biasa untuk melumpuhkan musuh-musuhnya, sehingga dia menjadi seorang kesatria yang hebat dan luar biasa kesaktiannya. Kemudian anak dari Sri Kolo atau raja dari Prambanan ini yang keempat adalah seorang laki-laki, yaitu Joko Somba. Beda dengan kakaknya. Kalau Joko Somba, dia suka bernyanyi, dia suka bersyair, dia suka untuk membuat sebuah
lelucon-lelucon sehingga orang lain bisa tertawa. Tetapi tidak jarang dia membuat ungkapan-ungkapan yang sangat mengagetkan banyak orang dan menyadarkan banyak orang. Oleh sebab itu, besok ketika dia menjadi orang dewasa, dia menjadi seorang penyair. Pemirsa dimanapun Anda berada, dan anak swelo-celo yang kelima yaitu adalah seorang nelayan yaitu Tunggul Metung yang hidup di daerah Pagebangan, dan dia menjadi seorang raja di Pagebangan yang menikah dengan seorang perempuan yang sangat cantik yaitu Ken Kandersan. Ken Kandersan itu adalah putri seorang Walagasi, yaitu orang yang memiliki pengetahuan tentang ilmu kelautan dan ilmu pelayaran yang mumpuni. Dia dikaruniai 2 orang putra, yaitu Raden Djoko Suwardo dan Raden Pamekas. Raden Djoko Suwardo adalah orang yang tekun di dalam mempelajari segala sesuatu. Dan cita-citanya, apa yang dikejarnya akan terus dikejar sampai selesai. Apa yang diangan-angan, apa yang diinginkan selalu dikejar sampai selesai. Oleh sebab itu, dia ketika menjadi seorang dewasa, dia dikenal dengan Raden Kutara Manawa. Dan adiknya Raden Pamekas ini berbeda. Dia selalu bertindak hati-hati di dalam mengambil sebuah keputusan, sehingga dia terkenal menjadi orang yang selalu menjadi pertimbangan orang lain dan dimintai pertimbangan orang lain karena sikap dan pemikirannya yang sangat berhati-hati. Oleh sebab itu, ketika dia menjadi orang dewasa, dikenal sebagai Aryo Dresto Jumeno, yaitu orang yang serba hati-hati di dalam memutuskan sebuah perkara. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah tentang putra yang terakhir, yaitu dari Swelo-celo, yang juga putra terakhir tapi putra yang terbesar? Karena putra ini adalah Raden Kanduyu yang mengangkat kakak-kakaknya menjadi seorang raja. Bagaimanakah ceritanya Raden Kanduyu atau Sri Mahapunggung? Ikutilah terus cerita saya, dan jangan lupa dukung saya, berikan saya like, subscribe, dan jangan lupa tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita saya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, warida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara.